Assalamualaikum, salam literasi. Putu-putu pada kesempatan kali ini kita bahas filsafat moral. Buku filsafat moral ini karya Dr. Fakhruddin Faiz. Dari Al-Ghazali, Pakubuwono IV, Lawrence Kohler, dan hingga Hans Jonas judulnya. Ini penerbitnya Mizan. Buku yang belum lama di launching juga. Saya pikir kemasannya menarik ya. Dan seperti biasanya buku-buku Fakhruddin Faiz ini kan diubah dari bahasa lisan ke bahasa tulisan, karena ini rutin kajian ngaji filsafat di Masjid Sudirman, Jenderal Sudirman Jogja ya kalau nggak salah ya. Dan biasa rutin di YouTube kan juga ya, ada akun YouTube-nya. Mungkin teman-teman ada yang sering mengikutinya. Tapi buku ini adalah mengubah dari lisan ke tulisan, sehingga memang ada plus minusnya ya. Sebuah buku yang dituliskan dari mulai dari lisan kok jadi tulisan gitu. Pertama plusnya ya karena jadi lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Karena Fakhruddin Faiz, Dr. Fakhruddin Faiz menyampaikannya dalam sebuah kajian gitu, sehingga dia runut dan mudah dipahami. Kelemahannya memang jadi bahasanya tidak terlalu akademis kadang-kadang ya. Ada beberapa penggalan itu kok tiba-tiba ngebahas ini nih, padahal ini lagi bab ini gitu. Itu menjadi sangat mungkin karena tadi mengubah dari lisan ke tulisan. Namun bagi saya pribadi ini buku yang mudah dikonsumsi, dan saya pikir ini udah buku kesekian ya saya bahas Fakhruddin Faiz ya. Sebelumnya ada buku tentang filsafat kebahagiaan dan sebagainya. Itu saya pikir gayanya hampir mirip ya. Filsafat kehidupan ya yang pernah saya bahas. Nah, susunan di awal ini Al-Ghazali, Pakubuwono IV, Lawrence Kohler, dan Hans Jonas. Urutannya ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang ada di dalamnya ya. Kalau di dalamnya justru dimulai dari Lawrence Kohlberg. Nah, saya takut salah baca ya. Lawrence Kohlberg itu dengan judulnya Tahapan Perkembangan Moral. Kalau alasannya mengapa, saya sih menduga-duga ya, karena kebetulan dari 4 tokoh yang dituliskan, yang ditarik oleh Dr. Fakhruddin Faiz dalam buku ini, justru yang pertama ini emang kayak dudukan teorinya gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau baca lebih menikmatinya perlahan-lahan, dalam pengantarnya, Sudahkah Kita Bermoral, sebenarnya Dr. Fakhruddin Faiz sudah memberikan prolognya ya. Mengapa penting membahas moralitas dalam sudut pandang filsafat ya. Nah, pertama kita pelan-pelan, kita ke Lawrence Kohler. Ya, ini seorang yang terlahir 1927, meninggal 1987. Berarti 8 dikurangi 2, 6 ya, 678. Hanya 60 tahun usianya ya. Dia menulis essays on moral development. Volume pertama The Philosophy of Moral Development, dan yang kedua The Filosofi pertama, yang kedua The Psychology of Moral Development. Jadi dari sudut pandang filsafat dan dari sudut pandang psikologi kejiwaan. Menarik ya, di awalan ini saya seperti biasa saya bikin coret-coretan. Di coretan saya yang pertama tentang Lawrence Kohlberg ini, jadi gini, premisnya. Menurut Lawrence ini, kondisi jiwa kita ini mempengaruhi perilaku moral kita. Jadi kondisi jiwa kita mempengaruhi moral kita. Ada empat hal yang secara psikologis mempengaruhi perilaku. Ya. Yang pertama, sensitivitas moral. Jadi ada kepekaan dan perasaan. Yang kedua ada penilaian moral. Jadi kalau tadinya dia sudah menangkap, kalau penilaian sudah mulai ada pertimbangan moral, yang artinya sudah ada kognitif, sudah ada pikiran di situ, penilaian moral atau pertimbangan moral. Yang ketiga adalah motivasi moral. Berarti ada dorongan dari dalam untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat, implementasi moral, yaitu gabungan dari 3 di atas, yaitu sensitivitas, penilaian moral maupun motivasi moral, plus situasi konkretnya. Jadi yang 4 itu seperti itu. Nah,
Ini makanya saya sampaikan tadi, ini kayak tepat diletakkan di bab awal karena ini jurus dudukannya gitu. Sebenarnya moral itu apa, seperti apa dalam posisi kehidupan kita. Lawrence ini menjadikan itu ya dasarnya gitu. Karena kalau berdasarkan kronologis kan mestinya justru Al-Ghazali dulu ya. Al-Ghazali, baru Al-Ghazali, Pakubuwono IV, baru Lawrence, baru Hans Jonas. Kalau secara usia ya. Nah, di buku ini memang Pak dosen ya, Pak Dr. Farudin ini Pak dosen, jadi runut. Pertama itu malah diceritakan setelah tadi ngomongin 4 hal ya, dalam psikologi ya, secara psikologis yang mempengaruhi perilaku moral ya. Kemudian Dr. Farudin ini menjelaskan tentang level psikologis manusia menurut Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu membagi level psikologi dengan id bacanya gimana sih ya? Id gitu ya. Ide gitu ya. Ini bukan ide tapi ide, I dan D gitu ya. Id. Meraih kenikmatan. Jadi secara ini tuh kita pribadi kita tuh ingin meraih kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Itu secara fitrahnya gitu ya. Kemudian ada ego. Ego ini adalah diri kita, kenyataan. Ini kita nyata. Kalau id itu kan di belakang sini, di dalam kita. Ego. Terus ada super ego. Nah, super ego itu adalah moralitas dan idealitas. Gitu ya. Jadi id, ego, super ego. Ini Sigmund Freud. Jadi justru nanti kita akan ceritain ini bagaimana Lawrence menggunakan beberapa pemikir sebelumnya. Kemudian Jean Piaget. Sorry kalau bacanya salah ya. Jean Piaget. Piaget. Menurut Jean Piaget ini ada teori perkembangan kognitif. Jadi ada teori perkembangan kognitif itu ada fase sensori motor itu 0 sampai 2 tahun, ada pra-operasional itu 2 sampai 7 tahun, ada concert operasional itu 7 sampai 11 tahun. Ada formal operasional itu 12 tahun. Mulai dikenal kalau dalam bahasa agama itu mungkin di 12 tahun itu baligh mungkin ya, udah mencapai usia baligh, mungkin begitu. Itu teori perkembangan kognitif. Itu versi Jean Piaget. Kemudian menurut Abraham Maslow, itu moralitas berhubungan dengan aktualisasi diri. Mungkin teman-teman udah sering ya kalau di pelajaran IPS itu kan sering dibahas itu tentang hierarki kebutuhannya Maslow ya. Kan paling puncaknya adalah aktualisasi diri. Nah, dalam aktualisasi diri inilah kata Abraham Maslow ada cirinya gitu ya, itu mandiri ya, realistis, problem solver, selera humor tinggi dan menghargai proses. Ini kalau udah sampai titik aktualisasi itu seperti itu. Nah, dalam basis yang 3 pendapat tadi, yaitu Sigmund Freud, Jean Piaget, dan Abraham Maslow, Lawrence Kohlberg ini menemukan atau merancang gagasannya tentang tahapan perkembangan moral. Di sini diceritakan tahapan pertama moral menurut Lawrence Kohlberg. Nah, dia mengambil penelitian 72 anak sepanjang 20 tahun dia teliti. Sehingga dia menemukan perkembangan moral itu menurut Kohlberg itu ada level 1 itu prakonvensional, yaitu saat seorang itu fokus pada kenyamanan dirinya. Ya, itu level 1. Jadi gini, perkembangannya itu terdiri dari 3 level dan 6 tingkat gitu ya. Jadi level pertama itu ada 2 tingkat. Tingkat pertama hukuman dan kepatuhan. Ini jadi teori pendidikan ya, parentingnya. Tingkat kedua keuntungan personal. Tingkat 2 mulai keuntungan personal, dia berhitung. Itu di level 1. Di level 2-nya ada level 2 itu konvensional melihat orang lain. Jadi ini kalau tadi fokus pada kenyamanan diri, pada level 2 ini mulai melihat orang lain. Pada melihat orang lain itu ada 2 tingkatan juga. Yang pertama tingkat 3, kan tadi 1, 2 ya. Tingkat 3-nya itu menyesuaikan dengan keinginan kelompok masyarakat. Kalau di kelompok begini maka saya gitu kan. Tingkat keempat, mengikuti hukum dan ketertiban sosial lebih luas lagi. Kemudian level 3, post konvensional, fokus pada prinsip dan nilai-nilai moral. Jadi udah mulai fokus pada prinsip dan nilai-nilai moral. Ada 2 tingkat juga ya, tingkat 5 itu kontrak sosial dan hak individu. Sudah mulai ada perikatan, kesepakatan antar individu. Dan tingkat 6 mulai ada menemukan prinsip etik universal. Ya. Kebayang ya runutannya, ada 3 level dan 6 tingkatan.
Dan di puncaknya pada post konvensional ya fokus pada prinsip dan nilai-nilai. Di tingkat terakhirnya adalah prinsip etik universal. Nah, dari leveling tadi, level dan tingkat yang disampaikan oleh Kohlberg ini, ada problem, yaitu namanya dilema moral. Dilema moral itu adalah keputusan moral karena terjadi perbedaan tingkatan. Kebayang ya? Yang pribadi tadi yang hanya fokus pada kenyamanan dirinya berbenturan dengan pihak yang mungkin sudah di level 2 yang melihat orang lain gitu kan. Nah, kan pasti ada itu dilema-dilema itu yang terjadi karena perbedaan tingkatan moralnya, tingkatan perkembangan moralnya. Nah, dilema moral inilah yang akhirnya menjadi bahan kajian oleh Kohlberg ya. Jadi pengalaman sosial yang mempengaruhi keputusan. Kan akhirnya dilema itu harus diselesaikan dengan keputusan moral. Apa yang mengaruhi keputusan moral itulah yang pertama, satu, kemampuan empati melihat orang lain. Kedua, moralitas keputusan. Dan ketiga, iklim moral. Ya. Gimana cara meningkatkannya? Kohlberg menyampaikan beberapa solusi gitu ya. Pertama kayak teladan moral. Jadi moralitas tetap harus ada sosok yang ditiru gitu. Kemudian ada diskusi tentang dilema moral. Jadi ada ruang-ruang percakapan. Dilema moral tadi, perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan tingkatan dalam memandang moralitas itu harus diperbincangkan. Dan yang terakhir itu katanya harus membentuk lembaga menerjemahkan prinsip moral dalam wujud nyata. Ya, ini melalui peran negara atau institusi kelembagaan. Itu yang ditawarkan oleh Kohlberg. Bacanya susah ya. Nah, yang kedua sekarang yang kedua Hans Jonas. Hans Jonas ini 10 Mei 1903 itu lahirnya, meninggalnya di 5 Februari 1993. Berarti usianya 90 tahun. Kalau tadi Kohlberg tadi bicara tentang tahapan moralitas dan hubungannya dengan psikologi terhadap perilaku moralitas. Kalau Hans Jonas ini fokusnya pada etika masa depan. Jadi di dunia itu etika masa depan. Dimulai dengan sebuah kegelisahan apokaliptik teknologi. Jadi teknologi ini kok tiba-tiba jadi kayak malah sumber masalah kita ya. Teknologi diciptakan untuk mempermudah apa yang kita lakukan sehari-hari, ternyata di kemudian hari menyisakan masalah gitu. Ini disampaikan di sini banyak ya tentang ya mulai asosial, kita mulai sibuk dengan diri kita, di mana-mana kita ngelihat gawe gitu dan sebagainya. Karena memang Hans Jonas ini termasuk yang paling muda dari 4 yang dicomot ini ya. Ini kan baru meninggal 93 kemarin. Jadi Hans Jonas sudah merasakan masalah ini. Jadi apokaliptik, memang agak bombastis ya, apokaliptik teknologi. Jadi kiamat gitu kan, apokaliptik, titik akhir, hari akhirnya. Nah, dari pandangan ini bahwa ternyata etika tradisional tidak mencukupi. Ini juga ada bahasan tentang Max Weber ya, per cara pandang antara etika tanggung jawab dengan etika kehendak baik. Ini menarik juga sih. Jadi kalau etika tanggung jawab itu kan ngelihatnya pada nggak hanya sekarang dan nggak hanya untuk kita gitu. Jadi kebaikan itu ya harus ada tanggung jawabnya. Ini masalah masa depan, nah gitu ya. Nah, di dua prinsipnya Max Weber ini tadi perselisihan etika tanggung jawab dan etika niat baik tadi oleh Max Weber tadi dikaji oleh Hans Jonas dengan menemukan 2 prinsip kemanusiaan. 2 prinsip kemanusiaan menurut Hans Jonas itu adalah yang pertama, manusia tidak berhak menghancurkan dirinya sendiri. Makanya bunuh diri dalam agama dilarang gitu ya. Karena sebenarnya manusia itu nggak boleh menghancurkan dirinya sendiri. Dia harus selalu bagaimana dia nyaman, bagaimana dia aman gitu kan. Kemudian manusia ini harus ada di muka bumi ini. Harus bertahan. Karena pemahaman bahwa manusia adalah tanggung jawab semesta. Jadi yang paling yang diberikan amanah untuk menjaga alam semesta ini manusia, dan manusia ini harus ada gitu. Sehingga 2 prinsip tadi ya, prinsip kemanusiaan. Dia tidak boleh menghancurkan dirinya sendiri dan manusia itu harus ada. Nggak boleh selesai kemanusiaan itu punah. Nah, dalam menerjemahkan etika tanggung jawab tadi lah, Hans Jonas itu ada satu kaidah yang menurut saya menarik ya. Di sini kalau teman-teman sekalian cerita ini. Ada hal yang memudahkan dalam membaca buku ini. Nih, ada begini nih.
Jadi di sela-sela ada warna biru muda dan ini sangat membantu. Ini yang tadi saya sampaikan. Manusia tidak berhak menghancurkan diri sendiri karena manusia memegang peran kunci dan vital di alam semesta. Jadi ada quote-quote pokok yang sudah dikasih di lembaran biru dan ini sangat membantu teman-teman saat menikmati buku ini. Oh, di sini ada. Apalagi yang malas ya, malas baca semua, mungkin baca yang biru-birunya doang bisa. Tapi tentu nggak cukup ya karena ini kan hanya quote-quote yang perlu di spotlight ya, tapi tetap rinciannya ada di dalam semua lembarannya. Tapi akan sangat membantu gitu ya. Sorry, jadi larinya ke situ. Jadi ingat kemasan buku yang mungkin bisa menjadi alasan teman-teman mengkoleksi buku ini. Kemudian ada kalimat gini yang tadi saya sampaikan ya. Ketika bicara etika tanggung jawab tadi, Hans Jonas itu ada satu kalimat yang dahulukan ramalan negatif. Jadi justru ramalan negatif ini yang didahulukan. Agar kita bisa memitigasi risiko, agar kita bisa menghindari. Gitu. Jadi dahulukan ramalan negatif. Ini kalau di buku ini disampaikan, di saat orang-orang menyerukan untuk berpikir positif, ya kan, positive thinking lah, positive. Tapi kalau bicara tentang tanggung jawab masa depan, maka berpikirlah negatif. Contoh misalnya, bagaimana kalau etika lingkungan kita tidak jaga? Bagaimana kalau terjadi pemanasan global? Apa yang terjadi? Dua kutub akan cair, wah gitu kan. Segala hal yang mengerikan itu dikaji untuk dihindari. Sebenarnya kalau saya statement ini ingat di kajian usul fikih ya. Di usul fikih kan ada ya. Dahulukan menghindari maudharat dibandingkan mendapatkan manfaat gitu kan. Jadi ketika ada dua nih, yang ini dapat manfaat, yang ini itu menghindari bahaya gitu. Kita dahulukan yang menghindari bahaya. Itu kajian usul fikihnya begitu. Kayaknya cocok lah dengan cara pandang Hans. Kemudian kata Hans Jonas dalam poin keduanya ya, ketika etika itu adalah bagaimana kita bisa merasakan. Jadi tidak sekedar mengerti, tapi harus merasakan apa yang terjadi nanti. Ini sebenarnya etika lingkungan banget sih kalau kajian di Hans Jonas ini. Bagaimana dia ngelihat cara menjaga lingkungan, bagaimana menjaga alam semesta. Apa yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya termasuk apa yang kita tanggung jawab kita untuk masa depan. Dan di akhir bab ini, di akhir babnya tentang Hans Jonas ini, Dr. Farudin Faiz menuliskan kritik Hans Jonas terhadap etika tanggung jawabnya Emmanuel Levinas. Jadi Emmanuel Levinas juga menuliskan etika tanggung jawab ya, ke teorinya bahwa kalau kita ketemu orang lain, maka kita itu harus terpanggil. Jadi keterpanggilan ya. Keterpanggil untuk bertanggung jawab melayani mereka. Itu Emmanuel Levinas. Ini religius ya, etika Kristen ya. Melayani yang kita lihat. Tapi menurut Hans Jonas, ini dikritik, ditambahkan. Tidak cukup dengan itu. Yang harus kita pikirkan adalah termasuk orang-orang di masa depan nanti. Yang tidak kita temui. Gitu. Kita harus melayani anak cucu kita, orang-orang di masa depan kita yang tidak kita temui hari ini, tapi kita harus pikirkan sebagai panggilan dari tanggung jawab kita. Berat banget ya. Terus ada satu penggalan kalimat di akhirnya, di poin itu belakang tadi ya. Kesadaran bahwa manusia kita di dunia ini terbatas. Kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Ya, ini menjadi titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan. Ya kan? Bagus ya? Jadi karena kita tahu, waktu kita terbatas. Jadi kita kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau hadisnya katanya kan gitu, jika kau tahu bahwa besok itu kiamat, kamu sedang menanam benih pohon, maka tanam dulu, lanjutkan. Padahal kita tahu, kalau kita tanam juga akhirnya nanti habis gitu ya. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, ini adalah Hans Jonas. Nah, yang tokoh ketiga dalam buku Filsafat Moral ini adalah Al-Ghazali, Imam Ghazali. Di sini diberi judul oleh Dr. Farudin Faiz dengan judul Etika Religius, Filsafat Akhlak. Sebenarnya saya punya bukunya nih. Kalau di buku di Filsafat Moral ini ada satu nukilan tentang percakapan Immanuel Kant dengan Al-Ghazali dalam buku Filsafat Etika Islam. Saya udah punya bukunya, udah baca, tapi belum pede membahasnya di buku ya. Ya, di situ ada bagaimana, ini versi Ghazali ya, bagaimana agama tanpa etika itu kering, dan demikian juga etika tanpa agama akan hambar. Jadi keduanya harus saling mengisi. Dalam
pendekatan ini Al-Ghazali ya, sekarang sudut pandang Al-Ghazali ya. Akhlak itu secara etimologis, secara bahasa, al-akhlak itu dari akar kata yang sama dengan kholak dan khuluk. Ini jadi pelajaran bahasa Arab nih. Akhlak itu kholak dan khuluk. Kholak itu eksternalitas, eksternal. Jadi kholak itu adalah penciptaan makhluk ya. Ini sudut pandang eksternal dan ini itu bentuk fisik kita. Kholak, penciptaan kita. Dan ini adalah kalau versi ini ijbari. Ijbari itu berarti ijbari, sudah ditentukan. Kita nggak bisa memilih mau jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi ganteng, jadi jelek, nah itu. Jadi tinggi, jadi pendek, itu tuh ijbari. Jabariyah ya kalau terminologi ilmu kalam. Ya itu kita terima eksternal. Kholak ini harus kita terima. Berbeda dengan khuluk. Khuluk ini internal, sesuatu yang dari dalam. Ya kayak kalau misalnya dia itu sebenarnya jelek sih, tapi baik misalnya gitu. Tapi hatinya itu cantik dari dalam misalnya gitu. Itu kan seperti itu khuluk. Khuluk itu adalah sesuatu yang di dalamnya, di balik itu. Jadi jangan-jangan secara fisik dia begini tapi ternyata khuluknya begini gitu. Ini dijelaskan dalam buku ini. Nah, sehingga target akhlak itu adalah husnul khuluk. Oke ya, karena kita udah tahu beda kholak dan khuluk tadi ya. Targetnya akhlak itu adalah husnul khuluk. Husnul khuluk itu baik. Husnul itu baik ya. Husnul, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dengan mendayagunakan akal, emosi, dan nafsu sesuai kebutuhan. Pas. Gitu. Nah, itu husnul khuluk. Levelnya itu, kata Al-Ghazali, level husnul khuluk itu adalah pribadinya bahagia. Makanya ada hadis kan, seorang yang pagi harinya senyum itu udah luar biasa. Jadi dianya happy. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, dia tuh kalau ketemu orang tuh dia mengembirakan orang lain. Dia gampang, ringan menolong, dia menyapa dengan baik. Gitu. Jadi kalau pribadinya bahagia dan dia mampu membahagiakan orang lain, itu level 2. Dan yang ketiga, dia tidak lagi pernah mengeluh. Artinya dia ridho. Artinya dia bisa menerima. Artinya dia ikhlas. Gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia mampu menahan diri. Menahan diri. Bisa nih begini, tapi nggak dia lakukan. Misalnya dia dalam posisi yang benar, lalu yang ini salah. Sebenarnya ini bisa menyalahkan lawannya, tapi dia tahan untuk kebaikan. Nah itu termasuk menahan diri. Itu udah level 4 nih, level keren nih. Level 5, ini level 5 tinggi banget ya. Level 5 ini sudah lagi tidak terpengaruh dengan kondisi sekelilingnya. Dia sudah firm dengan dirinya, dengan kebaikan yang dia lakukan. Mau dijahati dia tetap baik, mau dibaiki dia baik, kalau dijahati pun dia tetap baik. Makanya kalau ada hadisnya ya, yang ahsin man asa'a ilaika, lakukan perbuatan yang terbaik untuk orang yang melakukan keburukan padamu. Sebenarnya itu ada kisahnya itu tuh Al-Ghazali itu yang tentang jangan jadi ular yang kamu baikin, kamu jahatin dia tetap aja gigit. Atau jangan jadi anjing yang kalau dibaikin dia baik, kalau dijahatin dia marah gitu. Tapi jadilah manusia yang kalau kau dijahatin pun kita tetap baik gitu. Itu level 5 ya. Nah, dalam Ihya Ulumuddin ini juga dinukil oleh Pak Fahrudin Faiz ya di dalam penjelasan tentang moralitas menurut Al-Ghazali dalam babnya tadi apa? Filsafat akhlak ya. Di Ihya Ulumuddin itu disebutkan apa itu akhlak. Memang nggak panjang ya, tapi ini termasuk materi pengertian akhlak yang saya suka itu dari kecil karena dulu bapak saya ikut mengajarkannya itu. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang membuat ketika kita melakukannya kita mudah, ringan, dan spontan. Jadi misalnya kita duduk di angkutan umum terus ada orang tua yang terlihat membutuhkan tempat duduk dan kita tidak spontan berdiri menawarkannya, itu belum jadi akhlak. Kita masih ngitung-ngitung, aduh tapi aku juga capek duduknya ini, aduh gitu kan. Masih berhitung. Atau ketika ada orang mau nyebrang jalan, orang buta menyeberang jalan terus kita segera ambil alih gitu. Kan itu butuh apa ya? Butuh latihan ya. Makanya nanti dalam di Ihya Ulumuddin itu disampaikan ada riadoh namanya. Riadoh itu melatih diri agar kebaikan itu spontan, ya, ringan, spontan dan mudah. Nah, itu akhlak versi Al-Ghazali. Jadi bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kodrat, bukan sekedar pengamalan, melainkan hay'a,
rasikha fin nafs, katanya. Waduh, keadaan jiwa yang mantap. Jadi akhlak itu keadaan jiwa yang mantap, sehingga mau diapain aja langsung set, gitu. Dua syaratnya, dia stabil dan spontan. Akhlak itu harus stabil dan spontan. Jadi nyawa etika bukan pada akal, tapi pada nurani. Tujuan akhir akhlak adalah memutuskan diri kita dari cinta kepada dunia dan menancapkan diri kita pada cinta pada Allah. Nah, ini memang kalau kita baca siapakah Imam Ghazali memang terlahir dari keluarga sufi. Dia seorang yang cukup berdekat dengan pandangan-pandangan rasionalisme di awal mudanya ya. Jadi bahkan ya dekat dengan filsafat, tapi di ujungnya dia kembali ke sufi. Sufi itu kan, tasawuf itu ya ini, kembali bagaimana melepas ikatan duniawi kepada ikatan Rabbani, Allah SWT. Sehingga puncaknya nanti tujuan akhir akhlak itu ternyata itu menurut Imam Ghazali. Jadi moralitas jadi akhlak ya kalau dalam pandangan Al-Ghazali. Nah, sekarang yang keempat, ini uniknya Dr. Farudin ini. Dia menukil seorang Raja Jawa, Pakubuwono keempat. Ya. Ini lahir 1768, meninggal di 1820. Dia seorang raja, sastrawan, dan pujangga. Dia menuliskan satu kitab namanya Wulang Reh. Kitab Wulang Reh. Wulang Reh itu kalau etimologisnya, wulang itu adalah pelajaran, reh itu perintah atau tujuan. Jadi sebuah pelajaran yang menuju ke gitu ya. Nah, ini menjadi nggak berimbang, tapi nih mohon maaf ya Pak, Mas Dokter Farudin ya. Ini versi saya ngelihat kok setelah Imam Ghazali terus Pakubuwono IV. Padahal Pakubuwono IV di Wulang Reh itu pun sebenarnya ya, Wulang Reh itu hampir-hampir tanda petik ya. Versi Jawanya kitab Ayyuhal Waladnya karya Imam Ghazali. Jadi sebenarnya muridnya Imam Ghazali juga ya, jadi kemiripan. Jadi Wulang Reh ini semacam versi Jawa dari Ayyuhal Walad, kitabnya Al-Ghazali. Ngilmu itu kelakone kanthi laku. Ini salah satu kalimatnya. Bagaimana ilmu itu betul-betul mewujud dalam laku, dengan rasa, dengan ada rasanya. Di situ di Wulang Reh, di sini disebutkan beberapa bait-bait ya, Dandang Gulo, tembang, beberapa apa ya? Ya bener ya, tembang, tapi isinya itu adalah nasihat-nasihat ya. Bagaimana penyakit hati ya. Kayaknya sih bagus-bagus banget ya. Saya nukil beberapa deh. Contoh misalnya ketika ngomongin bagaimana kesenangan. Kalau kau perturutkan kesenangan, kau akan mengurangi kepekaan. Gitu. Jadi senang tuh nggak apa-apa gitu, mengikuti, tapi hati-hati dengan terlalu memperturutkan kesenangan, ternyata kepekaannya menurun gitu. Setinggi apapun ilmu tidak akan membuat berharga tanpa sopan santun. Jadi lo pinter. Dia ngasih simbol yang menarik, 3 simbol kesombongan. Simbol pertama itu gajah. Gajah itu adigang. Adigang itu sombong dengan kekayaannya, adigang. Lalu ular itu adigung, sombong dengan ilmunya karena dia punya bisa ya. Bisa itu kalau bisanya ular itu kan seperti kata-kata saktinya orang pintar. Orang berilmu itu kan kata-katanya sakti kan. Dia ngomong ngena langsung sebenarnya seperti ular. Tapi enggak bagus ya, orang berilmu itu bagus, tapi ketika dia sombong dengan ilmunya, itu namanya adigung kalau di Jawa. Lalu yang terakhir adiguno, itu kijang, rusa. Rusa itu kan terampil, lincah. Jadi dia sombong dengan keterampilannya. Gue paling berguna nih di sini. Nah, itu adiguno. Sehingga pesan dari di buku Wulang Reh, serat Wulang Reh ini ya, jangan adigang, adigung, adiguno. Jangan sombong karena kekayaan, jangan sombong karena ilmu, jangan sombong karena keterampilanmu. Kita harus keprayitan batin, kewaspadaan batin. Kita harus terus dinyalakan. Dan keterikatan kita pada dunia menyebabkan batin tidak tenang dan nafsu sulit dikendalikan. Boleh saja menguasai dunia, tapi jangan sampai dunia menguasaimu. Memperbaiki dimensi batin secara individu, sosial dengan berpedoman syariat.
indah sih, karena bayangkan ini ditulis oleh seorang raja Jawa yang ya tapi memang sekaligus sastrawan dan seorang pujangga. Saya pikir di Serat Walangkara ini serat yang layak untuk kita kaji ulang, kita baca-baca bagian pedoman kita dalam menjaga moralitas kita. Ya isinya begitu ya. Jadi ada 4 tokoh yang dibahas tuntas oleh Dr. Farudin Faiz, dan menurut saya sih cukup melengkapi pemahaman kita tentang filsafat moral. Cukup ya. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.